Kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas bersama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada 2. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim. Karena sebab itu senarionya 2 menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, Iya. memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya Iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran Iya nama dong, baik kan? baru dia Ini, pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. ini terbalik Mahfud. Ini Iya. sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang Iya, diproses. ya, tapi nanti di dalam kan penasihat Bisa- hukumnya bisa dan begitu hakimnya harus membalik logika ini. Kalau Iya. tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilahkan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh, begitu juga. Bisa, Ada kalau opsi begitu. itu Kalau juga mau ya? adil begitu dong. Iya. Ini iya. untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas. Tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Iya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di Ijazahnya. pengadilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Dibuktikan di situ. Andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Sanggup? Kami tidak akan diam. Kami tidak akan juga berhenti. Karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan besar. Sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah, tetapi juga penetap dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya, maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan. Penersangkaan ini tak lain dan hanya untuk membungkam kami agar tidak menuntaskan buku Gibran Black Paper. Gibran sang wapres tak lulus SMA. Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali di Indonesia Lawyers Club dengan topik yang paling hangat hari ini, yaitu ujung polemik ijazah Jokowi. Roy Suryo CS tersangka, Jokowi tak tersentuh. Pemirsa, ujung polemik ini memang tragis. Karena diumumkan tadi, seperti yang kita lihat tadi, ada 8 tersangka kalau nggak salah. Yang kebetulan disebutkan inisial. Sebenarnya saya dari tahun 70 yang lalu, udah lama ya, udah lebih 50 tahun. Dan memang saya mulai wartawan itu 1972. Udah tua banget. Tapi ya, karena itu saya mengamati Polri, kasus pidana ini juga udah 50 tahun lebih. Dan teman-teman saya masa itu
sejak Kapolrinya Pak Awaludin Jamin. Saya udah sering ke rumah dia waktu itu. Sekarang malah bukan udah pensiun, sudah tiada. Dan beberapa Kapolri setelah itu juga udah berpulang. Semoga beliau-beliau sudah ada di sisi Tuhan sekarang ini. Dan malam ini saya anggap penting karena ada polemik ijazah presiden. Dan ini mantan presiden maksud saya. Dan ini mungkin pertama kali, bukan hanya di Indonesia, polemik mempertanyakan ijazah presiden. Asli atau palsu. Mungkin di dunia ini yang pertama. Mudah-mudahan juga yang terakhir. Dan tadi kita juga dengar dari Pak Mahfud. Dia bilang gak bisa sederhana begitu. Tersangka ini akan diadili. Harusnya ada pembuktian dulu. Ijazah itu benar palsu atau tidak. Kalau palsu, ya persoalannya selesai. Kalau tidak, baru berbagai tuduhan tadi, termasuk pencemaran nama baik, fitnah, menimbulkan kegaduhan. Kita bisa periksa. Tapi kalau kuncinya itu tidak diselesaikan, bagaimana kita bisa buka perkara kedua? Artinya kuncinya belum kita ketemukan. Tapi apapun juga, karena ini polemik, makanya saya undang kedua pihak malam ini untuk memberikan argumentasinya. Cuma ada satu narasumber yang belum datang, Dr. Tipa Usia, yang juga tersangka. Tadi udah confirm, tapi sampai saat ini belum hadir. Saya nggak tahu, mungkin saudara Roy tahu di mana beliau. Pemirsa, kita mulai dari tersangka utama, saudara Roy Suryo, yang saya tadi bercanda, tiba-tiba Obi diperiksa polisi, dijadikan terdakwa, dan tersangka di pengadilan. Ini aneh juga, bekas menteri punya hobi unik. Hobinya diadili secara pidana. Saya persilakan Bung Roy menanggapi penetapan jadi tersangka. Terima kasih Bang Karli. Jadi sebenarnya izin kalau boleh saya tambahkan, memang kalau hobi di pengadilan itu memang iya Bang Karli, sudah sejak dulu. Cuman hobi di pengadilan itu memang selalu berpindah-pindah. Kadang-kadang duduk di kursi itu selaku ahli ITE juga gitu. Kadang kemarin juga masih diperiksa di sidang pengadilan KIP, ya, Komisi Informasi Pusat, ya, selaku ahli juga. Tapi juga di tengah-tengahnya diperiksa selaku tersangka gitu. Ya namanya kan tergantung pemeriksaannya, tergantung kasusnya Bang Karli. Biasa saja dan nggak apa-apa kadang-kadang jadi ahli, jadi tersangka. Wong ada yang jadi terpidana sudah 6 tahun saja masih bisa bebas jalan-jalan kemana-mana dan dadah-dadah gini Bang Karli. Sylvester Matutina. Ya itu kan udah terpidana 6 tahun. Kasusnya juga sama. Pencemaran nama baik. Tapi kan dia juga nggak ditangkap. Dia bebas jalan-jalan menghina peradilan Indonesia dan menghina masyarakat. Nggak ketemu atau nggak ditemukan atau memang nggak dicari Bang Karli. Tapi memang ada bedanya Bang Karli. Kalau di kasusnya Sylvester, saya harus ngomong itu adalah kasusnya sama. Cuman bedanya korbannya atau yang melaporkan Sylvester itu negarawan. Namanya Pak Yusuf Kalla, JK.
Dan kita pernah memperbincangkan di sini juga waktu itu ada Prof. Hamid Awaludin juga. Pak JK pun sebenarnya berhak kalau mau menggunakan pasal-pasal yang lebih. Tapi kan kenegarawanan beliau, Bang Karni, itu kan hanya menggunakan pasal 310, 311. Nah, ini bedanya dengan Jokowi, Bang Karni. Kalau Jokowi ya harusnya hanya bisa pakai 310, 311, tetapi tiba-tiba entah bisikan setan apa yang kemudian masuk ke telinganya, ya. Kemudian digunakan pasal-pasal ITE yang saya tadi mengatakan Bang Karni. Saya termasuk dalam tim perancang undang-undang ITE, tahu persis pasal 32 dan 35 itu harusnya digunakan untuk kalau ada seseorang mengirim dokumen, berkas, kemudian dokumen elektronik, kemudian orang itu terbukti dulu dia membuat dapat diaksesnya dokumen itu. Syarat yang kedua, dia terbukti menyebarluaskan dokumen itu dan dia terbukti mengedit atau mengubah dokumen itu. Kalau dokumen yang tadinya asli kemudian dipalsukan, misalnya saya transfer ke Bang Karni 1 juta Bang, tapi saya ubah nolnya dengan rekayasa komputer digital jadi 10 juta dan kalau dilihat pantas. Dan kemudian ketika saya tagih, Bang Karni saya kemarin transfer 10 juta loh, enggak bisa. Roy kan kamu hanya transfer saya 1 juta. Nah itu saya bisa kena Bang Karni, karena saya mengubah dokumen elektronik. Nah dalam kasus ijazah palsunya Jokowi ini yang lucu banget Bang Karni. Kalau menurut saya, Sri Mulat saja kalah lucu ini Bang Karni. Karena apa? Saya kemarin ketika diumumkan, disebut telah melakukan editing. Artinya saya dianggap mengubah dokumen elektronik dan kemudian merekayasa bahkan menyebarkan gambar yang sudah direkayasa itu. Ini yang paling lucu. Karena sebenarnya Bang Karni izin nanti mungkin saya mohon bisa dibantu teman-teman produser. Gambar yang saya olah pertama kali itu justru pertama kali itu adalah diposting oleh orang namanya Dian Sandi Utama. Itu pada tanggal 1 April 2025. Mungkin bisa ditayangkan gambarnya yang diposting oleh Dian Sandi Utama. Jadi itu dia posting tanggal 1 April 2025 di akun X dia, di akun Twitter dia. Dan dia berkata pada saat itu, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang ini gambarnya seperti ini kalau belum tayang ya gitu. Nah, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS ya. Biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Dia menuliskan begitu. Dia memastikan ini asli. Satu Bang Karni. Nah ini adalah yang saya dapat kalau ini dari hasil dari KPU. Bukan yang ini, yang lain dulu. Ya, ini akhirnya apa? Saya dapat yang resmi ini dari KPU kalau yang ada pada monitor ini. Mohon bisa tampilkan yang ini. Jadi artinya gambar yang ada di sini, gambar yang ada di Dian Sandi ini adalah dia yang kemudian waktu itu di zoom aja boleh kalau belum bisa najak. Ya, saya pegang. Jadi artinya dialah yang sebenarnya pantas dikenakan pasal 32 atau 35 Bang Karni. Kenapa? Karena satu ya, dia tidak minta izin ke Jokowi sebelumnya. Bahwa akhirnya dia minta izin, ya akhirnya dia terkopoh-kopoh ke Solo. Yang kedua, dia memotret ini tanpa menggunakan proporsi yang sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga jadinya adalah gambar ini tidak perspektif murni. Miring kan Bang Karni? Nah ini bisa dianggap kalau ini dianggap adalah meskipun dia mungkin tidak melakukan editing. Tapi hasil gambar dia itu kemudian terjadi cacat perspektif. Nah bahkan yang ditampilkan oleh kepolisian, ini yang ada di monitor yang ditampilkan oleh kepolisian. Ini yang tampilkan pada saat Bareskrim menggelar perkara pada tanggal 22 Mei itu pun lebih jelek gambarnya yang tadi ada di monitor. Itu pun hanya fotokopi. Fotokopi aja terlipat. Nah yang menarik Bang Karni, selain Dr. Rismon Hasiolan Sianipar yang kemudian menganalisis ijazah ini. Kalau beliau menganalisis soal fontnya, saya kemudian menganalisis bahwa gambar ini sudah tidak murni. Kenapa? Gambar yang diupload oleh Dian Sandi itu saya masukkan yang pertama adalah uji namanya ELA. Error Level Analysis. Error Level Analysis ini memang disebut-sebut orang-orang yang tidak tahu teknologi atau yang ngakunya pakar tapi dia ilmunya kurang.
Dia mengatakan ini hanya untuk digital. Bang Karni, kemajuan teknologi sekarang itu sudah sangat canggih. Hampir semua tidak membedakan lagi analog dan digital, diperiksanya pakai digital. Coba teman-teman semua pemirsa ALC. Kita sekarang kalau periksa sidik jari, dulu kalau periksa sidik jari pakai cap. Kemudian setelah dicap ada ahli sidik jari ya. Kemudian dia meriksa, lihat gurat-guratannya, lihat garis-garisnya, dia ukur. Kemudian dia tuliskan rumusnya. Itu namanya ilmu daktiloskopi, ilmu sidik jari. Sekarang kalau mau periksa sidik jari gampang. Tinggal letakkan pada mesin fingerprint scanner. Kemudian masuk ke digital. Dianalisis, masuk. Misalnya juga kita wajah. Apa iya kalau kita sekarang mau naik kereta api, kemudian harus periksa secara analog. Wajah orang, kemudian ada orang meriksa, megang-megang mata kita, megang hidung kita, kemudian diperiksa secara analog, kemudian oh iya cocok. Enggak, wajah kita yang analog ini diperiksa oleh face recognizer. Tek, tit, penumpangnya Anda kereta berapa, masuk. Satu lagi Bang Karni misalnya, ibu-ibu yang hamil, mohon maaf nih ibu-ibu ya. Kalau dulu untuk mengecek kehamilan pakai stetoskop dokter itu Bang Karni, itu analog. Didengarkan suaranya, oh iya ini bayinya sehat Bu. Sekarang enggak lagi, ada alat namanya USG, ultrasonografi. Dan bahkan USG itu bisa melihat bayinya secara 3 dimensi. Itulah kemajuan teknologi termasuk dengan ELA. Jadi error level analysis yang dipakai ini, saya juga pakai, Dr. Rismon juga pakai. Itu membuktikan bahwa gambar ijazah tadi yang ditayangkan oleh Dian Sandi, itu adalah gambar yang sudah direkayasa. Ini sebelah kanan ini bukan gambarnya jelek. Nah itu ada di layar. Ini menunjukkan hasil ELA atau error level analysis, ini menunjukkan bahwa ini sudah terlalu banyak direkayasa sehingga tidak muncul lagi gambar aslinya. Yang paling menarik Bang Karni, ini sekaligus bantahan saya yang sangat keras dan insya Allah ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika kemudian banyak orang yang mempertanyakan, ijazah ini Bang Karni, ini kemudian yang warnanya biru ya, nah ini ada tuduhan atau ada dugaan, pas fotonya itu ternyata, nah seperti di monitor ini, pas fotonya itu terletak di atas cap. Jadi ini palsu, karena cap dulu sudah ada dan ada materainya, kemudian ditempel pas foto, direkayasa untuk bisa di atas cap. Ini benar-benar bukti yang tidak terbantahkan. Ini namanya hasil luminance gradients. Ini program canggih. Sudah saya tulis juga Bang Karni di buku Jokowi's White Paper 700 halaman itu. Yang menunjukkan kalau apa? Kalau ini tidak terbantahkan bahwa pas foto ini ditempel belakangan setelah cap. Ini kalau kita lihat ada seperti di film-film kayak film Argo. Film Argo itu yang main Ben Affleck Bang Karni. Itu menunjukkan seorang agen rahasia FBI menyelamatkan 6 diplomat. Ini kisah nyata. 6 diplomat yang ada di Teheran di Iran ketika Shah Iran Reza Pahlavi jatuh. Mereka kemudian diselamatkan. Nah Ben Affleck, agen FBI tadi untuk bisa masuk ke Iran harus menggunakan paspor orang lain. Paspor orang lain itu sudah terekam sehingga pas fotonya dia ganti dengan wajah dia. Caranya gitu tadi. Jadi dia iris wajahnya. Nah intinya Bang Karni, saya dan tim kuasa hukum termasuk salah satunya ada di sini, Pak Abdul Ghafur nanti juga akan menyampaikan. Menolak keras Bang Karni, pemaksaan pasal yang saya sebut diselundupkan. Nanti mungkin Prof. Nasrullah akan juga menyampaikan kenapa diselundupkan. Karena ini jelas-jelas 32-35 itu satu. Tidak saya lakukan 0, sekian milimeter sekalipun terhadap gambar dokumen elektronik. Digunakan karena apa Bang Karni? Karena ada tujuan jahat. Kalau kata cinta kepada Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta itu jahat karena pasal itu ada unsur subjektifnya Bang Karni. Di atas 5 tahun penyidik bisa menggunakan kewenangannya untuk menahan. Padahal sebenarnya kewenangan menahan itu kalau satu saya melarikan diri. Padahal enggak Bang Karni. Minggu yang lalu aja saya memang dari Sydney. Bahkan saya di Sydney menemukan fakta lain. Bahwa Wapres kita Gibran Raka Buming Raka itu tidak pernah lulus SMA. Dan dia UTS insertnya 0,0. Jadi artinya dia tidak pernah lulus dari sana. Ketemu orang-orang Indonesia, ketemu dosen UTS, ketemu profesor yang ada di sana. Itu sebenarnya itu akan kita, dan mungkin ketakutan mereka
orang-orang yang takut terbongkar lagi setelah Jokowi, kemudian sekarang anaknya, ya, dan dia masih jabat, mempercepat proses ini Bang Karni. Ya nggak apa-apa, namanya juga perjuangan Bang Karni. Jadi perjuangan harus saya lakukan. Terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang perdana ini Bang Karni, saya juga aneh nih Bang Karni. Karena selama pemeriksaan pada saat terlapor, kemudian pada saat penyelidikan dulu, BAP yang saya tanda tangani itu Bang Karni, itu lucu. Yang ditanyakan ke saya itu adalah tanggal-tanggal yang saya nggak ada di tempat. 26 Maret saya tanyakan, itu tempus dan lokusnya salah. Saya waktu itu ada di Kemang, ada sedang buka bersama. 22 Januari saya malah sedang ada di Solo untuk seminar di salah satu kampus. Kok dikatakan saya ada di situ? Kemudian saya dipaksa ditanya Bang Karni, Anda ceritakan nih orang-orang dalam video ini. Bang Karni dan semua pemirsa LC harus tahu juga kan, pasti tahulah teman-teman semua kan lawyer-lawyer dan ahli hukum. Seorang saksi itu hanya boleh menceritakan apa yang dia dengar sendiri dan apa yang dia lihat sendiri. Kalau saya disuruh menceritakan orang-orang itu apa, saya namanya melakukan testimonium di auditu. Jadi saya harus menceritakan yang orang lain dengar, itu gak bermutu. Jadi makanya saya tolak kalau yang tidak ada hubungannya. Satu lagi yang paling penting, saya waktu itu kan dilaporkan Jokowi tanggal 30 April Bang Karni. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ tuh malah pertanyaan bulan Mei, bulan Juni. Gimana bisa orang yang melaporkan 30 April kemudian pertanyaannya Mei, Juni. Ini kan gak masuk akal Bang Karni. Makanya saya heran kenapa tiba-tiba BAP saya yang harusnya kalau jaksa peneliti itu Bang Karni waras ya. Dia akan melihat BAP saya itu gak nyambung. Joko Sembong ini gitu loh. Dengan apa perkaranya, wong tidak ada hubungannya dengan perkaranya. Pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan yang malah meloncat ya. Dan bahkan yang menarik satu lagi Bang Karni. Meskipun orangnya tidak diundang. ES atau Egy Sujana juga yang termasuk dalam 8 yang menjadi TSK. Bahkan belum pernah diperiksa Bang Karni. Dibuat BAP-nya saja belum. Kok tiba-tiba dia juga jadi TSK. Jadi ini harusnya memang benar kata Prof Mahfud. Tambah lagi kata Komjen Susno Duaji. Mantan Pak Kabar Eskrim loh itu Bang Karni. Yang itu menanyakan perkara ini gak bisa diteruskan. Ini harusnya apa ditetapkan dulu ijazahnya palsu atau tidak. Kira-kira itu Bang Karni sebagai pembuka. Terima kasih. Tadi siapa yang menuduh Anda begitu? Saya tadi hanya lihat pada saat press conference, Pak yang terhormat Pak Kapolda Metro, Pak Irjen Asep Edi. Mungkin beliau hanya menerima masukan dari anak buah yang salah Bang Karni. Enggak, siapa yang dia bilang? Yang dibilang? Yang dibilang mengatakan Anda Ya begitu. itu, ketika press conference kemarin. Iya, yang di nama siapa? Pak Asep Edi. Asep ini menyebut nama yang Tidak, tapi para tersangka, beliau menyebut gitu. enggak, yang menuduhnya siapa? Yang menuduhnya beliau menyebut ketika menetapkan kami masuk ke klaster 1. Ya. Dia menuduh. Ya. Dia berdasar masukan dari siapa? Nah mungkin para penyidiknya Bang Karni. Tanya ke beliau-beliau saja. Yang jelas besok saya diperiksa dengan 5 pasal. Ada pasal 310, 311, 28A, kemudian 32 ITE dan 35 ITE. 2 pasal yang terakhir ini yang ancaman hukumannya tinggi Bang Karni. 8 tahun dan 12 tahun. Itu yang saya bilang jahat Bang Karni. Ya kalau pasal yang pertama 310. Enggak apa-apa Bang Karni. 311. Oke. Itu tidak bisa menahan Anda. Ya. Yang 2 belakangan. Betul. Bisa. Itu Bang Karni masalahnya. Jadi maksudnya Anda besok mau ditahan. Ya nggak tahu kalau memang dipaksakan begitu ya. Tapi kan ada yang sudah terpidana aja bisa lari-lari jalan-jalan sambil ngecek-ngecek sambil mungkin nonton ALC ini Bang Karni. Baik. Sekarang saya minta tanggapannya dari Andi Aswan, Ketua Umum Jokowi Mania. Terima kasih Datuk Karni. Naik pangkat dong. Hah? Ketua Umum. Naik pangkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Karni, sehat-sehat selalu. Amin. Ya, tadi sudah diberikan informasi menurut versi dari Mas Roy Suryo, sahabat saya ini.
selalu ketemu dimanapun juga berada, selalu kita beradu argumen. Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan tadi dengan Mas Roy itu. Sebetulnya Mas Roy ini sudah menganalisa mengenai ijazah Pak Joko itu tanggal 24 Februari 2020, 25 Februari 2025. Ini saya sangkal. Dulu sebentar. Enggak apa-apa, enggak, ini harus saya sangkal Nah, karena jadi itu saya bukan saya. katakan itu kenapa saya dapat itu dari Twitter dari Mas Roy Surya yang sudah dihapus untuk itu. Kebetulan kita ada untuk itu, ya. Dan itu persis di situ ada ijazah yang difotokopi, terus kemudian ada juga skripsinya di sana gitu kan. Ada juga semuanya itu. Persis lah yang sekarang sedang diubek-ubek semuanya itu. Nah, terkait tadi mengenai scan dari Dian Sandi, saya nggak bawa itu, tapi bisa ditampilkan scanning ijazah dari Mas Sigit, teman kuliah Pak Jokowi waktu masuknya bareng, kemudian di wisudanya bareng. Jadi kita bisa samakan tuh sebetulnya dengan ijazah yang scanning yang diupload oleh Dian Sandi. Nah, ini dari Mas Wiryono. Yang Mas Sigit, ini yang keluarnya 8 ini dia. 87. Tapi memang seangkatan. Satu lagi. Next, satu lagi. Yang sama. Oke, nah ini Sigit. Ya. Kalau dibandingkan dengan Dian Sandi itu tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang salah. Persis. Semuanya persis. Beda ya. nih, capnya benar. Jadi saya jelaskan persis semuanya persis ya. Karena yang menulis ijazah itu satu orang. Ya. Dan ini 1132 Pak Jokowi nggak salah 1120. Masuknya sama 1980, keluarnya pun sama 1985. Yang menulis 5.11.85 itu satu orang. Ya. Stempelnya pun sama, merah. Ya, stempelnya sama. Kemudian rektornya pun sama Pak Teguh Yaakob, ya, dan juga dekannya pun sama Pak Sunardi. Jadi itu tidak ada yang salah untuk itu. Kalau beliau menganalisis itu bukan dari sumber primer utama, yaitu ijazah asli dari Pak Jokowi, tapi dari fotokopi yang dilakukan untuk diuji error level analysis itu. Kalau yang diuji, kalau ijazah yang asli, saya rasa itu akan sama. Karena itunya jelas, bukan fotokopi. Karena kalau udah fotokopi, ada udah sekunder dia punya ini, itu pasti ada tata letak yang salah, atau tata letak bergeser sedikit, itu pasti akan kelihatan seperti itu. Tapi pada dasarnya, apa yang diupload, itu sama persis yang ada dimiliki oleh temannya Pak Jokowi, Pak Sigit ini. Ya, jadi artinya, di mana letak bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Poinnya kan itu. Kalau kita mau analisis. Ada yang mengatakan fotonya beda. Itu bukan mirip, bukan punya Pak Jokowi, itu punya Pak Dulmanto. Boleh, saya tampilkan juga dari level dari Open Computer Vision. Bisa dikasih lihat. Di sini ada VGG Face. Kedua ada FaceNet. Yang ketiga ada ArcFace. 3 source ini kita pakai untuk meneliti dari wajah orang. Seperti ini. Nah, data referensi kita jelas, ini foto di Pak Jokowi. Ya, ada VGG Face. Ada 3 pembanding. Ini semuanya hijau. Dari ArcFace-nya hijau. ArcFace ini ditemukan 2018. Ya, ini yang terbaru dan ini yang paling presisinya kuat. Yang FaceNet itu oleh Google, ya. Terus sama VGG Face itu dari Python, ya. Nah, ini yang dikatakan Dulmanto dan data referensi dari Pak Jokowi semuanya merah. Artinya memang tidak identik. Kan selama ini dikatakan fotonya Pak Jokowi itu mirip punyanya Pak Dulmanto. Ya, bukan mirip ya, punya Pak Dulmanto itu bukan Pak Jokowi. Ini jelas merah. Ini bukan orang yang katakanlah yang mengasumsi atau yang membuat persepsi, enggak. Ini mesin langsung. Ya, ada 3 mesin itu yang namanya VGG Face, itu dari Open Computer Vision. Ya, jadi ada 3 VGG Face, ada FaceNet, kemudian ada ArcFace. Ya, itulah yang 3 pembanding ini. Nah, kalau ada satu yang kayak merah, ini waktu muda nih, SMA.
sebelum dia kuliah. Nah, kalau ada satu yang merah itu udah dianggap karena ada 2 pembanding di sini. Arc face sama VGG face. Ini tetap namanya benar, bukan palsu, asli. Next. Yang dia kuliah sampai yang dia sama wisuda. Foto wisuda. Jadi saya tidak berbicara untuk persepsi dari saya, tapi kita berbicara dari analisis juga. Kalau Mas Roy ada error level analisis, kita mempunyai yang namanya arc face, PGG face, dan juga fastnet. Nah ini waktu di beliau, ini adalah foto yang tadi di ijazah. Coba bisa lihat. Foto yang di kiri data referensi, itu ijazah. Dengan dibandingkan wisuda, hijau semua. Ini benar. Tidak ada rekayasa untuk foto. Begitu loh. Karena ini semuanya ini tergambar dari hasil ya dari computer vision itu. Ini mengatakan bahwa itu ada menimpa foto dari cap itu. Itu jelas itu tergambarkan. Dian Sandi pun punya, itu tidak ada yang namanya fotonya itu menutupi dari cap, kan ada jelas. Yang ditampilkan nama saya juga tadi dari punya Mas Sigit itu pun juga jelas. Capnya juga di atas foto. Ya kan? Coba kembali dengan punya Mas Sigit coba. Yang tadi. Kita bisa kasih lihat juga kepada pemirsa untuk itu. Cara membaca softwarenya salah. Nah, terserah. Kita bicara software, ini kita berbicara yang jelas iya, bahwa itu kalau software yang benar dibaca oleh orang yang salah. Kenapa dibilang manipulasi salah. yang dikatakan itu? Salah. Ya, itu nanti kan dibuka di persidangan. Ya, untuk masalah itu. Cuma saya menggambarkan kenapa dikatakan bahwa Dulmanto itu adalah sama dengan Jokowi. Dengan fotonya. Ini udah salah besar. Ya, computer vision udah menggambarkan itu semua. Ini bukan dari saya. Dari Fastnet, dari Google. Dari ArcFace. Ya tapi ya, cara baca softwarenya salah Bang Kami. Nah, kalau Anda katakan salah itu, iya. Ya Anda itu bisa menggambarkan. Software yang benar punya Anda pun orang sendiri yang itu udah salah. Salah. Masa harusnya dibilang persentase. Dicap dulu baru difoto. Yang jelas udah dikatakan Dian Sandi punya, yang dipunyakan oleh Pak Sigit. Identik dan sama dan asli, masuknya tahun 80. Wisudanya 5 November 85. Kita nggak mempersoalkan ijazahnya Pak Sigit. Ijazahnya itu adalah orang yang sama. Yang kita persoalkan Mana ijazahnya lagi Jokowi. yang akan bukan ijazah Pak Sigit. Loh, mau 1000 ijazah Sigit, coba, tadi kan Anda mengatakan sama aja. Ijazahnya Jokowi yang mana? ditampilkan oleh Dian Sandi, ya, yang ijazahnya dikatakan Jokowi palsu oleh mana? Saudara Roy Suryo, terbantahkan dengan ijazah pembanding dari Mas Sigit. Yang totalnya itu sama. Mana Gak lagi bisa. yang kamu ingin dustakan? Coba. Nah ini sekarang ijazahnya tahun 85 juga. Ya kalau yang ini udah 7 Agustus. bener, gak Sama. usah dimasalahkan. Wiryono. Ijazahnya Jokowi. Loh. Yang dimasalahkan tuh ijazahnya Jokowi. Kayak bapak nyoper di jalan, ditangkap polisi. Pak SIM-nya mana? Saya punya SIM-nya Anto. Ya nggak nyambung. Ya nggak bisa, ini SIM-nya Ya asli nggak Anto. nyambung, Roy. Tapi iya nyambung. Mana yang nyambung? Ini Itu nggak namanya jaka bisa. sembung bawa golok. Ini ijazahnya Nggak orang nyambung. lain. Nggak nyambung. Anda bisa Ini nggak bantahkan nyambung. dari mana kalau itu sudah nyata. Kan Anda tampilkan tadi. Nih ijazahnya Ijazahnya scan. Jokowi deh. Ijazahnya Jokowi tampilkan. scan dari Sandi. Dan itu sudah dia oke, dia bilang memang asli dari scan dari ijazah Pak Jokowi. Mana? Ya kan? Ya Anda bisa bilang mana. Tapi yang jelas ini sudah membuktikan. Pemirsa Tidak ya membuktikan sih, apa-apa. kalau kita No. lihat ya. Jadi apa yang dikatakan kita balas data dengan data. Dan data itu tidak akan berbohong untuk itu. Ya. Jadi intinya Orangnya yang apa yang bohong sudah ini, diupload bukan datanya oleh bohong. Dian Sandi dan dibuktikan dengan 2 ijazah pembanding waktu masuknya sama, wisudanya sama dengan Pak Jokowi. Dan itu tidak terbantahkan untuk itu. Baik, Ya, Mas Osman. begitu. Makasih, Dato Karni. Ya, saya sekarang pindah ke Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah mulai menarik nih dan udah mulai panas nih diskusi kita malam ini ya. Ada beberapa hal yang sebetulnya perlu kita dalami ya. Yang pertama terkait dengan penetapan tersangka ya.
dari pasal-pasal yang diterapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk menetapkan 8 tersangka, itu ada beberapa pasal yang sebetulnya dalam terminologi kami itu adalah pasal-pasal siluman yang diseludupkan. Karena pasal-pasal itu sebetulnya tidak sesuai dengan peristiwa yang dikonstruksikan sebagai suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Kalau berdasarkan surat SPDP yang dikirimkan ke kejaksaan, kemudian juga adalah yang terakhir surat penetapan tersangka karena kami juga sudah menerima surat penetapan tersangka termasuk juga Mas Roy Suryo sudah kirim ke kami juga. Itu kita bagi pasal-pasal tersebut menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok pertama adalah pasal 310, 311, 27A Undang-Undang ITE. 310, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE. Ini berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau 310, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, ini masih masuk dalam satu kualifikasi delik. Relnya masih sama nih. Kemudian ada kelompok yang kedua, pengrusakan dokumen elektronik, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir adalah kelompok dugaan tindak pidana penghasutan 160 dan 160 KUHP dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan penghasutan di bidang SARA. Dari 3 klaster ini, dari 3 kelompok ini, sebetulnya kan pokok perkara kita ini kan adalah pencemaran nama baik atau kemudian juga fitnah. Tapi kok bisa ada pasal-pasal yang kemudian diseludupkan gitu ya. Di dalam hukum pidana, penerapan pasal itu harus melihat pada kualifikasi delik. Apa itu kualifikasi delik? Yaitu penerapan pasal harus sesuai dengan peristiwa pidana yang diduga adalah mengandung kejahatan. Peristiwa pidananya kan yang diduga ini adalah pencemaran nama baik dan fitnah berkaitan dengan objek ijazah. Apa hubungannya dengan penghasutan? Apa hubungannya dengan pengerusakan dokumen? Ini satu rel kereta api, tapi coba dipaksakan 2 rel kereta api, akhirnya yang terjadi adalah 2 kereta api berjalan di rel yang berbeda. Padahal sebetulnya ini yang harus kemudian menjadi challenge hukum buat kita adalah kita buktikan dulu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Itu catatan kami yang pertama Pak Karni. Kemudian yang kedua, pasal-pasal yang kami sebut sebagai pasal penyeludupan ini diterapkan karena untuk memenuhi apa yang disebut sebagai dasar penahanan dalam pasal 21 KUHP. Pasal penahanannya kan ada pertimbangan objektif yaitu ancaman pidana harus di atas 5 tahun dan kemudian yang kedua alasannya adalah subjektif yaitu akan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau kemudian menghalang-halangi penyidikan. Kalau kemudian kita lihat 310, 311 KUHP memang tidak bisa dilakukan penahanan termasuk 27A Undang-Undang ITE. Karena itu pasal-pasal yang diterapkan ini menurut saya memang ini menjadi satu catatan kritis buat kami bahwa apa yang diteliti oleh RRT terutama ya, yaitu kami sebut RRT, yaitu Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, sebetulnya ini kan basisnya penelitian ilmiah. Kalau basisnya penelitian ilmiah, maka harus dilawan juga dengan penelitian ilmiah. Tadi saya mau masuk kepada apa yang dipresentasikan oleh Andi Azwan. Andi Azwan menampilkan beberapa ijazah. Yang nggak ada masalah, tapi kan pokok perkara kita ijazah Pak Jokowi. Tidak apple to apple, kita membandingkan satu ijazah yang dipersoalkan itu kan personal, bukan persoalan orang lain, person Pak Jokowi yang dipersoalkan gitu. Seharusnya Bang Andi dan yang lain, kalau mau debat Mas Roy Suryo dan CS, ya tampilkan ijazah Pak Jokowi. Itu fair. Sehingga apple to apple, kita dalam membantah argumen-argumen ilmiah yang ditampilkan oleh Mas Roy. Ya kan? Tapi kemudian yang dilakukan kan adalah hasil penelitian ilmiah ini kemudian ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga kemudian yang terjadi adalah kita mengaburkan hasil penelitian ilmiah yang begitu terang benderang bahwa ijazah ini oleh Mas Roy Suryo dikatakan 99,9% palsu dan oleh Bang Rismon disebut 11.000 triliun palsu, harusnya juga dilawan dengan penelitian yang apple to apple. Penelitiannya minimal ada 2 hasil penelitian yang juga punya kualifikasi yang sama.
Sehingga semua hasil penelitian yang untuk mengkaji ijazah yang menurut kami masih misterius ini, itu terungkap secara objektif dan ilmiah. Bukan berarti hasil penelitian ini kemudian ditarik di dalam ranah hukum pidana, kemudian mengaburkan fakta hasil penelitian ilmiah yang objektif itu menjadi peristiwa hukum pidana gitu. Di sini kan kita punya dua fakta. Fakta yang pertama adalah fakta ilmiah yang diteliti oleh Mas Roy Suryo CS, dan yang kedua adalah fakta hukum. Kalau fakta ilmiah dan fakta hukum ini kan tidak apple to apple. Kenapa? Karena basis fakta ilmiah itu kan adalah metodologi penelitian. Kalau fakta hukum itu dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, sehingga keluarlah penetapan tersangka. Dan kemudian dimulai dengan dasarnya penyitaan, ada kemudian upaya paksa lain berupa penggeledahan. Ini fakta-fakta hukum, sementara yang dilakukan oleh Mas Roy, ini adalah fakta ilmiah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalau kemudian kita melihat apa yang dirilis oleh Polda Metro Jaya, dikatakan klien kami ini diduga melakukan pengerusakan dokumen elektronik, sehingga dijerat dengan pasal 32 dan pasal 35. Perlu saya clearkan, bahwa yang dilakukan oleh Mas Roy itu basisnya adalah ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi. Kalau kemudian secara hukum dikonstruksikan ada pengerusakan dokumen elektronik, berarti gugur apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan bahwa ijazah yang dianalisis itu bukan ijazah yang valid. Kalau ijazah yang dianalisis itu ijazah yang valid, berarti nggak masuk itu unsur pidana pengerusakan dokumen elektronik. Karena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang disebut unsur pengerusakan dokumen itu kan terhadap satu dokumen asli yang kemudian disebut dokumennya palsu, atau dokumen palsu kemudian disebut dokumen asli. Ini kan kebolak-balik, nggak pernah ada Mas Roy Suryo mengatakan ini dokumennya seperti yang dikonstruksikan dalam pasal 32 dan 35, sehingga kalau ini kemudian ditarik ke ranah pidana, ya nggak cocok gitu loh. Jadi menurut saya Polda Metro Jaya juga melakukan satu penegakan hukum yang tidak sesuai juga dengan unsur-unsur pasal yang mereka terapkan di dalam dasar penetapan tersangka Mas Roy Suryo. Kemudian yang terakhir Bang Karni, saya ingin bicara dari konstruksi hukum pidana. Hukum pidana itu selalu dimulai dari asas legalitas. Itu asas penting di dalam ilmu hukum pidana. Mungkin nanti Bang Nasrullah bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, karena Bang Nasrullah ini adalah salah satu dosen saya, guru saya ketika saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Pasal 1 KUHP itu jelas nullum delictum nulla poena sine praevelia lege punale. Tidak ada suatu peristiwa pidana yang kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban ketika unsur-unsur pidananya tidak ada, ketika undang-undangnya tidak ada. Atau ketika tidak ditemukan adanya mens rea. Saya ingin masuk di asas legalitas terkait dengan mens rea. Hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa, jangan dipersamakan dengan apa yang dilakukan oleh dua terpidana sebelumnya, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri itu fakta-fakta hukumnya berbeda, konstruksi hukum peristiwa pidananya juga berbeda. Basis yang mereka lakukan juga sangat berbeda, ya. Alat bukti dan barang bukti yang disita oleh penyidik juga sangat berbeda, jauh sekali. Peristiwa itu tidak bisa kita tarik untuk kemudian kita sama-samakan dalam perkaranya Mas Roy. Mas Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa, basisnya adalah penelitian ilmiah. Itu yang membedakan dengan Gus Nur dan Bambang Tri. Kalau penelitiannya ilmiah, maka mens reanya itu nggak ada. Karena yang ingin dijawab oleh Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa adalah menjawab satu missing link yang selama ini terjadi di publik terkait dengan ijazah Pak Jokowi sejak kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, di mana ijazah tersebut juga tidak pernah ditunjukkan di dalam persidangan. Jadi tidak benar apa yang disebut oleh saudara Andi Azwan, bahwa ijazah itu akan ditampilkan di persidangan. Rangkaian persidangan pidana dan perdata ijazah itu tidak pernah muncul. Dan yang terakhir, kami pernah mempertanyakan juga, kebetulan saya juga salah satu kuasa hukum dari pemohon sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Terkonfirmasi kemarin kami periksa, ini fakta persidangan ya, yang sampaikan ini fakta persidangan. Ini bukan omon-omon ya. Karena
yang kami periksa itu adalah pihak KPU resmi. Kemarin saya mengejar saksi. Apakah saudara saksi ketika pada saat pemilu 2014 dan 2019 pernah nggak melakukan otentikasi terhadap ijazah Pak Jokowi? Ya. Hasilnya mencengangkan. Ternyata tidak pernah dilakukan otentikasi oleh KPU. Ini fakta persidangan, tidak bisa dibantah. Dan itu keterangan resmi yang diberikan oleh KPU. Yang dilakukan itu hanya verifikasi terhadap ijazah fotokopi yang dilegalisir. Tetapi aturan perundang-undangan, kemudian kalau kita mau bicara kebenaran dokumen, itu kan harus dilakukan dulu yang namanya otentikasi. Otentikasi itu berdasarkan ahli kemarin yang kami periksa juga, itu kan minimal ada 3. Pertama dilihat isinya, kemudian yang kedua dilihat strukturnya, dan yang ketiga dilihat formatnya. Sementara yang ditampilkan oleh Andi Azwani itu kan tidak apple to apple dengan ijazah Pak Jokowi. Ya tampilkan aja ijazah Pak Jokowi supaya sama-sama kita lihat gitu loh. Jangan berdalih di balik ijazah orang, yang ijazah orang itu kita tidak pernah persoalkan gitu loh. Kenapa primary evidence itu tidak pernah ditampilkan? Bahkan kemarin pada saat pengumuman penetapan tersangka, menurut saya tidak ada yang surprise. Karena memang penyidikan itu tujuannya adalah membuat perkara menjadi terang benderang dengan mengumpulkan bukti baik alat bukti maupun barang bukti guna menemukan tersangka. Kan kita udah tebak hasil penyidikan di Polda Metro Jaya. Yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia itu adalah berani nggak Polda Metro Jaya menampilkan primary evidence berupa ijazah Pak Jokowi. Itu yang tidak pernah dilakukan. Sehingga penetapan tersangka ini tidak bisa menjawab keraguan-raguan publik terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Kenapa saya katakan penting untuk ditampilkan? Ini kita bicara evidence dalam hukum pidana. Hukum pidana itu peristiwanya harus terang benderang. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ini Bang Nasrullah nanti bisa menjelaskan secara ilmu hukum pidana. Ya, biasanya pernah kita lihat ini Polda Metro Jaya kalau konferensi pers, semua digelar. Meskipun saya katakan di dalam KUHP memang tidak ada tanggung jawab penyidik untuk menampilkan barang bukti. Barang bukti itu disita berdasarkan pasal 39 KUHP ya, Mas Roy ya. 500 alat bukti disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apa artinya 500 alat bukti itu, barang bukti itu? Tetapi kalau primary evidence-nya tidak pernah diberikan kejelasan status. Apakah sudah disita atau belum? Dan kenapa tidak ditampilkan kepada publik? Bukankah selama ini praktek penetapan tersangka, pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda, dilakukan oleh Bareskrim Polri, di hadapan penyidik itu selalu kalau dugaan tindak pidana hanyalah korupsi, oh ada uang sekian yang dikorupsi. Ditampilkan tuh. Oh kalau dugaan tindak pidana narkotik, narkotikanya ditampilkan. Kalau dugaan tindak pidana adalah pembunuhan, senjata alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan ditampilkan. Tetapi kenapa ijazah ini masih misterius? Ini yang menjadi the big question di dalam perkara ini. Kemudian dikatakan bahwa nanti ditampilkan oleh Pak Jokowi, itu salah secara hukum pidana. Saya tidak pernah bisa mendapatkan penjelasan ilmiah secara hukum bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di dalam persidangan. Ini ilmu dari mana nih Bang Nasrullah, mungkin nanti bisa jelaskan lah. Di dalam proses hukum pidana yang diatur di dalam KUHP, yang menampilkan barang bukti maupun alat bukti itu adalah jaksa penuntut umum. Dari mana jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti dan alat bukti? Ya berdasarkan proses penyitaan yang dilakukan pada tahap penyidikan. Clear dan jelas. Jadi jangan lagi membangun narasi-narasi yang tidak sesuai dengan hukum, yang melanggar hukum, yang cacat logika hukum, yang cacat ilmiah, bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Kita bukan lagi persoalkan Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya atau tidak. Pertanyaan hukum kita hari ini adalah, apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita apa belum oleh Polda Metro Jaya? Karena gini, saya ingin mengutip asasnya. Di dalam hukum pembuktian pidana, ada asas begini. In criminalibus probantiones deben esse luce clariores. Asasnya clear itu, bahwa di dalam peristiwa pidana, maka alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Ini cahayanya udah terang. Tapi alat buktinya harus lebih terang lagi. Kenapa? Karena orang ditersangkakan dan akan ditahan. Akan dibatasi hak-haknya sebagai seorang manusia bebas gitu. Apalagi kemudian dipenjarakan. Maka kemudian ilmu hukum pidana itu membatasi dengan ketat. Seperti itu, barang alat bukti maupun barang bukti.
Jadi kita nih bertanya, beberapa bulan terakhir ini, bahkan hampir beberapa tahun terakhir ini, sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu aslinya ada apa enggak sih? Kalau kemudian ada, kenapa enggak pernah ditampilkan? Kenapa di dalam setiap diskusi penjelasan kepada publik, baik dari pihak penyidik maupun juga dari pendukung Pak Jokowi, kenapa enggak pernah ditampilkan primary evidence, bukti utama? Kalau dia asli, ya akan kelihatan asli. Kalau palsu, ya akan kelihatan palsu juga. Enggak perlu disembunyikan lah barang ini. Ini bukan barang misterius kok. Kita mentersangkakan orang ini, 8 orang anak bangsa ditersangkakan dalam perkara pidana ini. Apakah kita ingin mentersangkakan mereka seperti Bambang Tri dan Gus Nur dengan hanya bermodalkan barang bukti fotokopi? Terus di mana pertanggungjawaban penegakan hukum kita? Bagaimana akuntabilitas, kredibilitas dan profesional aparat penegak hukum dalam menjalankan ilmu hukum pidana, dalam menjalankan pidana formil dan pidana material? Rusak ini sistem hukum pidana kita kalau begini. Criminal justice system kita dirusak oleh aparat penegak hukum sendiri. Baik. Seperti itu, Mas. Baik, pemirsa. Yang paling saya takutkan adalah kekuasaan yang kebal terhadap hukum. Saya takut akan penyelewengan kekuasaan tersebut. Dan takut dengan kekuasaan yang mampu menyelewengkan hal tersebut. Ismail Alede, penulis kiri, kita rakyat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Pak Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Baik, terima kasih Bung Karni. Datuk. Emang selama ini Peradi gak bersatu? Ya selalu bersatu lah, Datuk ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi seluruh narasumber. Ini yang luar biasa sekali ya. Malam ini saya perdana di ILC ini. Diundang sama Datuk Karni. Welcome. Biasanya saya sih cuma nonton aja ini Bang Karni dengan ILC ini. Namun hari ini sempat diberikan kesempatan untuk tampil berbicara mengenai ijazah asli Pak Jokowi, bukan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Ijazah asli Pak Jokowi. Saya hanya mengambil satu bahasa Cinanya ya, bahwa kem adsun testimonia rerum, quid opus, ya, es verbis, ya, itu bahasa Cina tuh, Bang Karni. Identifikasi saat bahasa ada bukti salah dan fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Itu yang pertama kenapa saya bilang begitu, bahwa proses tahapan penyidikan itu sudah dimulai ya dari tahap lidik, sidik, BAP tersangka ya. Itu sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Saat ini Bapak Insinyur Joko Widodo itu sudah menyerahkan kepada negara dalam artian Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melaporkan hal tersebut. Artinya saat ini memang polisi lah yang berperan penting dalam mengungkap satu peristiwa tindak pidana. Bahwa kemudian dalam perjalanan yang dilaporkan itu didapatkan memang bukti-bukti yang konkret, ya, sesuai dengan fakta penyidikan, dari penyelidikan menjadi penyidikan, saya rasa itu kita ikuti. Saya tidak kaget bila memang ini ada penetapan tersangka, kemudian misalkan nanti besok ya, Mas Roya besok diperiksa, terus kemudian apapun upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik itu kembali ke kewenangannya.
ke penyidik. Tidak kaget? Ya, tidak kaget. Apa atau diharapkan? Enggak juga Bang Karni, artinya ya memang tahapannya harus dilalui seperti itu Bang Karni. Ya Datuk ya, bahwa setiap tahapan itu kan itu sudah sesuai dengan prosedur, tahapan penyidikannya sudah, sekarang penetapan. Nah kalau dimungkinkan ada penahanan, dilakukan penahanan, kemudian dilimpahkan berkas, kemudian sidang jaksa juga meneliti kembali, ada yang kurang di P19, balik lagi, ya kan gitu. Ada tuh. Jadi tidak mungkin, artinya kita mengindahkan prosedur yang ada kan. Itu sudah cukup komprehensif. Bahwa apa yang dilakukan penyidik Polda Metro dengan bukti-bukti yang ada, karena bukan 120 saksinya yang menjadi persoalan diperiksa di sini. Bukan. Tetapi 120 itu walaupun sebenarnya dikurangin 100 tuh 20 saja itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi Polda pengen memperlihatkan gitu. Ini yang saya lihat, ini asumsi saya pribadi ya. Memperlihatkan bahwa pemeriksaan ini komprehensif sekali gitu. Dia harus meyakinkan dirinya sebagai penyidik dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Apakah saksi-saksi diantaranya ini, apakah ini benar dari kesaksiannya mendengarkan dan lain-lain sebagainya, itu diperiksa secara komprehensif. Kemudian alat buktinya ya, yang dari 700 karena memang banyak sekali itu ya. Itu juga tidak bernilai karena mau 700 mau 900 kalau yang nyangkut cuma 2 saja itu sudah cukup kan. Jadi tidak perlu 700-nya juga. Tetapi diperiksa begitu berulang kali itu juga untuk dikumpulkan. Tuh. Jadi saya tidak banyak mau menanggapi malam ini. Kenapa? Karena tentunya besok itu masih ada lanjutan pemeriksaan tahapan yang harus dilalui oleh Bang Roy. Namun kami apresiasi saja bahwa Polda silakan bekerja secara profesional. Kalaupun ada upaya-upaya hukum lanjutan yang dilakukan terhadap pembelaan Bang Roy, ya monggo, itu hak. Mau berapit boleh. Kalau misalkan besok katakanlah nggak ditahan ya kan, ya mau perapit terhadap penetapan tersangkanya ya kan, nah boleh. Kalaupun dilakukan penahanan, perapit juga kan boleh saja, sah-sah saja. Yang ada pada intinya bahwa apapun itu kita tetap melihat persoalan tidak hanya pada pencemaran. Kenapa saya katakan begitu? Tidak ada gawang yang digeser di sini. Tidak ada gawang yang digeser. Kenapa saya bilang tidak ada gawang yang digeser? Memang cenderung persoalan ini masuk kepada objek perkara di mana ijazah itu sendiri yang dipermasalahkan selalu tampilkan. Sehingga itu bergeser menjadi ke objek perkara ijazah Bang Karni. Jadi kalau persoalannya katakanlah saya menyinggung Bang Roy. Bang Roy ini adalah melakukan tindak pidana ini. Itu mungkin hanya satu persoalan terkait 310 dan 311. Tersinggunglah beliau bahwa Anda telah mencemarkan saya yang saya tidak lakukan. Namun saat ini dari perjalanan kasus yang saya ikuti, ini tidak hanya sampai pencemaran saja. Memang masuk di objek perkara di mana objeknya adalah ijazah. Yang konon katanya tidak pernah ditunjukkan. Tetapi kalau menurut hemat saya menonton, saya ini masyarakat awam ya. Menonton, melihat ada press conference yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dan saya lihat ada tayangan ijazah walaupun itu dianggap bahwa Bang Roy itu jelek. Itu bukan ijazah, itu fotokopian. Terus kemudian yang dipangku oleh Bapak Insinyur Joko Widodo sempat dipotret juga tuh Dato'. Dan diperlihatkan gitu di dalam tayangan itu. Ada bentuk ijazah yang menurut saya itu udah ijazah. Namun kalau dikatakan bahwa saya harus melihat secara jelas bukti analog tersebut dan saya harus pegang dan saya harus teliti, tentunya itu belum cukup dengan tampilan itu. Karena memang miring ya, kalau aslinya saya lihat di fotonya itu yang dipangku itu agak miring. Tetapi apapun itu sama,
Mulai dari tanda tangan, cap, stempel, foto itu tidak ada perbedaan itu, Dato. Gini, Kalau di Zoom bisa dilihat ada, kok. saya punya. Datanya kebetulan saya sudah kirim, mungkin bisa di... Nggak usah itu di tampilkan. pengadilan nanti. Di pengadilan nanti. Ya betul, sepakat itu. Nah ini kayak ini nih. Nah ini kan sama, jadi diperlihatkan di situ. Yang menurut Bang Roy nggak jelas kan? Nyebut nama orangnya aja salah. Tadi Bang Ade menyebut yang mangku siapa? Joko Widodo. Ini Joko Widodo bukan? Itu Joko Widodo bukan? Ada yang di pangko, ada satu. Iya, Ada satu foto lagi. Ada satu foto nyebut lagi. orang aja salah. Nah, gini Mas Roy kalau lihat ya, Mas Roy ya. Ini sudah ada ijazah asli. Tadi kan dikatakan nggak ada. Tidak diperlihatkan kepada Bareskrim. Ini ijazahnya asli yang dibawa. Ya, itu katanya diserahkan ke Bareskrim. capnya. Coba lihat. Coba lihat Bang Roy saya tidak coba potong. coba di belakangnya. Nggak Di belakang, bisa. Bang. Coba, nah. Enggak bisa. Ada, coba lihat. Ya, Saya coba aja jelas lihat, kok. Saya lihat jelas loh. Coba lihat kan. Coba dalam lihat. bentuk besar. Ini saya lihat tuh, jelas ini. Gimana bisa Nah, meriksa capnya? Gimana bisa meriksa fotonya kalau sekecil itu ini? capnya tuh merah tuh, lo lihat tuh. Lah ya capnya merah, mana ada Nah. cap nggak merah? Lo cap Pas ada fotonya biru, di atas cap nggak? ada merah. Ini ada merah. Kacau. Jadi, Kacau kayak jadi gini. kalau kok yang bisa lihat dikatakan tadi oleh Mas Roy, ya Yang tidak jelas, pernah diperlihatkan. orangnya salah tadi Ini sudah disebutkan. diperlihatkan aslinya. Cukup. Maka diuji coba. Cukup. Oh, Udah, begitu cukup, ya. Ini Oke, jelas ya. Oke, Roy ya. Ngaco, cukup ngaco. Dato, ini bagian saya kok langsung di ini Dato. Makanya, Iya. Teman Anda mulai. Iya, maksud saya jangan dulu dong, Bang Roy. Saya sudah Interupsi temannya sendiri. Saya tidak mau lagi berdebat terkait persoalan ini. Karena kenapa? Ini sisa masuk ke ranah peradilan nantinya. Ya seperti yang saya katakan bahwa kata-kata itu tidak penting lagi saat ini. Karena sudah akan ada ring tinju yang menanti kita nih. Ya kan? Bahwa nanti kemudian pada saat dia P21, kemudian dapatkan jadwal sidang bila memang jaksa tidak mengembalikan berkas ya. Beruntunglah Mas Roy kalau misalkan di P19 dianggap tidak lengkap kan begitu. Nah itu pasti doanya Mas Roy itu, ya kan. Nah namun pun demikian bahwa semua sudah diperlihatkan secara jelas sebenarnya. Bahwa kalau ditunjukkan secara analog dan diserahkan kepada Mas Roy tentu tidak. Itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, tetapi kalau ditunjukkan secara digital, Mabes Polri juga menunjukkan itu, baik itu dari lembaran fotokopiannya, terpampang jelas di situ ada tanda tangan dengan. Dan ada yang saya pengen sampaikan juga Bang Karni bahwa analog, fisik itu tidak pada konteks pemeriksaan yang dikatakan Mas Roy tadi, bahwa cukup finger scan itu juga sudah bisa diperiksa secara digital. Pemeriksaan Puslap-4 itu bahkan menurut yang pernah saya alami ya Datuk, kalau kita kasus pemalsuan, kasus apalagi itu terkait dengan tanda tangan, perjanjian dan lain-lain sebagainya. Puslap-4 itu cenderung waktu saya sering mengadakan komunikasi dengan Puslap-4, itu yang diuji itu mulai dari tanda tangan, tapi tanda tangan bukan cara menariknya. Cara tarikan saja itu kan itu sudah bisa ketahuan tuh. Bukan cara menariknya saja, Datuk. Tapi yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah tinta apa yang digunakan oleh ballpoint tersebut. Misalkan katakanlah tanda tangan itu dari zaman dulu cuman satu produsen namanya Parker gitu. Nah, dia menggunakan Parker gitu tintanya. Yang biasa diisi disemprot-semprot itu Datuk ya. Nah itu. Apakah jenis itu betul Parker gitu. Nah terus kemudian tinta stempel. Tinta stempel juga diuji. Itu nanti keluar semua tuh nanti di pengadilan itu. Nah tintanya apa mereknya juga di situ akan keluar tuh. Sejenis gak sama yang distempel teman-teman Pak Jokowi sangkatan. Itu pasti itu. Itu tidak segampang yang kita pikirkan bahwa level analisis dan lain sebagainya itu tidak seperti itu. Uji kertas. Uji kertas itu dia jenisnya apa? Apakah bukti pembanding dari teman Pak Jokowi kertas itu sama enggak? Jangan sampai ijazah Pak Jokowi ini dari kertas yang baru.
Karena ketahuan di situ nanti itu jenis kertasnya. Itu baru, itu betapa detailnya itu nanti yang akan disampaikan nanti di pengadilan. Itu terkait objek perkara ijazah. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan bahwa cukup dengan ini, apalagi di situ terjadi bahwa ini udah palsu. Udah dipastikan 1000%, 1 juta persen, 2 juta persen, 1000 triliun persen. Bahwa tidak semudah itu. Nah itu untuk analog. Kemudian kalau mau diuji secara cara Bang Roy, secara ilmiahnya apa? Bang Rismon dan lain-lain sebagainya. Ya monggo kerso. Tetapi objek ini bukan objek digital. Bukan kartu keluarga gitu. Yang dikeluarkan pakai barcode scan, tampil bisa di print. Enggak seperti itu. Ini tahun 84, 85 kan ini. Objeknya beda. Sangat-sangat lain dan berbeda. Sehingga saya menganggap bahwa memang ini adalah orkestrasi, Datuk. Orkestrasi yang terus digali, yang akhirnya sampai ke makam. Sampai ke makam ini, Datuk. Bukan hanya kalau dikatakan mensreanya tidak ada, ngapain kita ke makam ya? Kan itu perkaranya. Ada apa sih? Kok sampai bukan Pak Joko Widodo gitu loh. Dia dikatakanlah bukan anak kandung bahkan. Ini kan, ini Bang Karni kalau kita mendalami, ini bukan hanya satu objek perkara yang dikatakan pencemaran saja Bang Karni. Bukan. Ada hal lain di sini. Tetapi itu adalah bagian dari rahasia Bang Roy dan kita hormati itu. Ya. Jadi saya tidak banyak berkomentar Bang Karni. Sampai besok kita ikuti. Semoga apa yang diharapkan Bang Roy, saya tetap sepakat. Baik dari teman-teman pengacara, Bang Roy dengan segala upaya hukum yang dilakukan, bantahan, monggo kerso. Kita ikuti, lihat besok hari Kamis, ya kan? Apa yang akan terjadi kita serahkan semua kepada penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih, Bang Karni. Sebenarnya masalah ini kan simpel. UGM cukup buka data. Ini ijazah. Ada tidak, asli tidak. Sudah. Jadi bukan soal tintanya harus sesuai dan tinta jenis apa. Terus kertasnya buatan pabrik mana. Simpel aja kok. Ya misalnya tadi minta tunjukkan ijazah di UI, tinggal saya bawa dari rumah nih. Itu kalau waras banget. Berpanjang-panjang begini nih persoalan. Sampai berapa kali LC nggak ada ini. Baik, sekarang gilirannya. Giliran kedua, Irjen Pol Pak Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Terima kasih Bang Karni. Selamat malam para pemirsa sekalian. Ini giliran saya menyampaikan ini agak ringan bagi saya ya. Karena saya tidak akan mengikuti perdebatan tadi antara pembuktian digital dengan analog itu tadi ya. Itu bukan ranah saya untuk mengkomentari mana yang betul. Tetapi saya di sini hanya ingin melaporkan ya, menyampaikan apa yang saya tahu berkenaan dengan gonjang-ganjing ini, rebutan mengenai masalah ijazah palsu ini. Saya penyidik, jadi yang saya ceritakan adalah bagaimana apa yang dikerjakan oleh penyidik dan apa yang dilaporkan kepada penyidik. Sebetulnya kasus ini simpel sekali kalau dilihat daripada teknik penyidikan. Ada dua ya, laporan. Yang pertama dulu laporan yang disampaikan oleh timnya Pak Roy, nggak tahu siapa, saya nggak penting sekali ya, tapi dilaporkan kepada Bareskrim. Bunyinya laporan adalah
Pak Jokowi, kurang lebih ya kira-kira, saya nggak pernah lihat laporannya, tapi kurang lebih begini, bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, kira-kira gitulah. Dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kalau Bareskrim menerima laporan gitu, LP-nya itu ya, pasti jalannya penyidikan itu pasti akan lihat-lihat alat bukti dan kesaksian yang berkaitan dengan itu. Kalau dilaporkan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, maka alat bukti yang dikumpulkan adalah oleh penyidik ya, mana yang namanya ijazah palsu itu. Satu, itu bukti primer yang harus ada tuh harus disampaikan kepada penyidik. Oke ya. Oke, terus kemudian, oh ini ijazahnya ini yang palsu. Supaya nanti Bareskrim bisa melihat apakah ini ijazahnya asli atau palsu. Itulah yang dibandingkan oleh Bareskrim kepada yang asli. Pasti dia nanti akan dirujuk ke Gama. Gitu. Jalannya penyidikan kurang lebih begitu. Kemudian menggunakan surat palsu. Itu kan ijazah palsu. Kapan menggunakannya? Nah, mungkin dulu pernah dipakai di KPU. Pasti di KPU pasti dicek sana. Gitu. Penyidikannya kayak gitu. Itu untuk laporan polisi yang ke Bareskrim. Bunyinya adalah dari kelompoknya Pak Roy. Bunyinya bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi bukti yang ada, Bareskrim minimal buktinya apa dan kapan itu digunakan. Barang bukti fisik plus kesaksian-kesaksian. Karena itu kan nggak bisa pakai record atau rekaman-rekaman kan itu nggak ada itu. Berarti harus dari kesaksian. Oke? Nah dari yang laporan itu, karena kebetulan saya pernah ikut gelar dulu perkara. Gelar perkara yang diminta oleh para pelapor karena waktu itu kan kok nggak jalan-jalan kan gitu kan. Terus kemudian dilakukanlah gelar perkara. Pertama kali ketika Bareskrim memeriksa itu, saya telepon sama Dirpidum itu. Dek, ini kalau melihat data-data yang kayak gitu ya saya bilang itu kan kelihatannya minim itu ya. Saya sarankan kalau Anda mau mengumumkan bahwa itu tidak cukup bukti, Anda panggil semua itu. Mereka itu supaya kita tidak dianggap bahwa kita itu ngawur gitu kan. Jadi Anda gelar atau kalau pas press release dipanggil gitu. Ternyata seminggu kemudian langsung diumumkan Pak Garni. Diumumkan bahwa ini adalah kita Bareskrim sudah meriksa ke UGM dan sebagainya. Kita ternyata ini datanya ini adalah otentik kan ngomongnya kan gitu. Itu yang disampaikan oleh Bareskrim. Betul lah apa perkiraan saya. Wah paginya kan langsung pada protes itu Pak. Ini ngawur aja nih Bareskrim gini. Rame di media. Akhirnya gini saya sarankan lagi. Kalau tidak terima Bapak boleh minta digelar ulang. Barulah itu digelar ulang. Untung-untung itu masih mau Wasidik itu menggelar ulang Pak. Digelar ulang itulah saya kemudian sudah tahu persis apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Di dalam gelar ulang itu ada 2 sesi. Gelar pagi antara jam 9 sampai jam 12 itu gelar yang menyampaikan kepada pihak pelapor plus saksi ahli yang dibawa dan pihak yang terlapor plus saksi ahli yang dibawa. Gitu. Nah, ketika akan gelar itu dalam diskusi ini saya menyarankan juga kepada pihak pelapor, ini kesempatan bagus ini. Bapak-bapak besok tolong bawa bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa itu tadi, bukti-bukti yang mutlak harus ada itu tadi, ijazah yang dibilang palsu itu, dan kemudian bukti-bukti kapan itu digunakan. Besok tolong itu sampaikan kepada Bareskrim supaya dia bisa melanjutkan ke penyelidikan. Ternyata pada gelar yang pertama itu seksi yang pagi itu, antara dari jam 9 sampai jam 12 itu, dari pihak Pak Roy yang menyampaikan itu tadi, paparan seperti itu tadi, Pak Resmond menyampaikan paparan, Bukti juga ngomong gitu, tidak ada bukti tambahan yang disampaikan. Gitu Pak. Oke, habis gitu sementara dari pihak ini
bahwa saksi ahli yang menyanggah bahwa itu nggak benar tuh penelitian yang itu, karena itu kan penelitian masa analog masuk pakai digital, itu jadi rame lah gitu. Bagi saya itu nggak penting sekali. Tapi yang penting adalah ketika pada sesi yang kedua Pak, yang gelar perkara itu seksi kedua itu yang dihadirkan adalah dari Gama Pak. Semua. Dosen sama bagian arsip dan plus ada saksi ahli pidana dari UI. Gelar. Disitulah baru, sebelum itu paginya itu ketika pada gelar dihadiri oleh para pelapor dan terlapor itu diawali dengan gelar yang disampaikan oleh Bareskrim yang apa yang dikerjakan. Sayangnya waktu itu cuma sangat singkat itu yang disampaikan, tidak detail. Baru pada pertemuan yang kedua, sore itu mulai jam 2 sampai jam 2 sampai jam 4-an lah kurang lebih. Itu yang disampaikan adalah secara detail Pak, apa yang sudah digarap oleh Bareskrim. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendatangi 12 TKP. TKP itu di mana? Di tempatnya Pak Jokowi itu di Gama, di tempatnya kuliah, di tempatnya KPU, di tempatnya KKN dan sebagainya. Ada 12 TKP yang dia semua. Termasuk juga pembanding, ada 100 dokumen, dari 100 dokumen itu cuma diambil 10 atau berapa itu. Dokumen daripada para mahasiswa bekas yang sama Pak Jokowi itu, yang masuk itu. Saya lupa ya berapa, 10 atau berapa. Tapi masing-masing dokumen mahasiswa itu, satu dokumen itu 20 Pak. 20 lembar itu. Dibawa ke sana dan kemudian ketika diumumkan itu, bahwa ini otentik dan sebagainya itu, kan cuma diumumkan cuma 3 ya waktu itu, kalau nggak salah. Gitu. Dari 10 yang pembanding itu. Tapi bukan hanya itu toh Pak yang dianggap otentik itu, bukan hanya ijazahnya toh, bukan. Semua lampiran itu ya, data itu adalah mulai dia itu mendaftar masuk, sampai dia pinjem buku perpustakaan, sampai dia utang pada perpustakaan itu lunas apa tidak, sampai dia cuti, sampai dia ikut dalam satu KKN apa tidak, datanya ada semua. Nah, kemudian atas dasar itulah bukti yang ditemukan Pak, bahwa ternyata ya karena tidak ada ijazah yang tadi diduga palsu tadi disampaikan, ya nggak ada pembanding kan. Nggak bisa untuk menyampaikan bukti yang kuat bahwa memang terjadi pemalsuan, ada menggunakan ijazah palsu. Kemudian sesi berikutnya disampaikan oleh, waktu itu ada Komnas HAM ikut Pak. Kompolnas Pak. Ada 2 orang itu Kompolnas ikut. Kompolnas 2 orang. Terus pakar dari UI itu kita tanya, Bu, dari pakar ini tadi, kalau menurut pakar ahli, ada unsur enggak bahwa itu penggunaan ijazah palsu? Pakar itu mengatakan tidak, kesimpulannya tidak ada. Nah, hasil itulah kemudian waktu itu sore mau diumumkan. Saya bilang jangan diumumkan. Saya kemarin udah bilang ya, itu enggak mungkin kalau dianalisis dalam waktu singkat kemudian Anda umumkan, itu namanya nanti Anda dianggap sebagai ngawur aja gitu kan. Enggak jadi diumumkan Pak waktu itu. Tapi sore hari itu juga saya udah melihat bahwa itu sudah dilakukan ya gitu. Dan itulah kesimpulannya untuk laporan yang ke Mabes itu, maka Bareskrim tidak menemukan bukti awal itu tidak pidana apa tidak. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan ke penyidikan. Itu kira-kira jalan yang untuk laporan yang ke Bareskrim. Ya maaf. Dan ini kan laporannya berikutnya kan yang dilaporkan oleh Pak pendukungnya Pak Jokowi itu ke Polda Metro. Pertama disampaikan pada kuasa hukumnya Pak Jokowi sendiri, bunyinya pencemaran ya kalau gitu nggak salah. Tapi kemudian ada juga kelompok-kelompok yang lain yang terpisah pendukung Pak Jokowi itu, ada yang lapor ke Polres ini, Polres ini. Tapi intinya adalah melaporkan bahwa Pak Jokowi itu yang satunya itu karena pelecehan ataupun penghinaan, tapi termasuk juga penghujatan itu tadi, penghasutan gitu, kurang lebih gitu. Itulah 3 laporan itu, kemudian kalau nggak salah ya, itu yang diproses di Polda Metro. Oke, ketika itu saya udah ngomong gitu ya, yang dikerjakan oleh Polda Metro itu ya,
pasti nanti akan meneliti kembali apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Saya mengatakan gitu. Tetapi dia pasti juga akan mengacu kepada hasil daripada yang di Bareskrim. Kan sama-sama polisi kan gitu Pak. Tetapi dia di dalam berkasnya nanti, karena yang disampaikan itu adalah pencemaran dan kemudian penghasutan dan sebagainya ya. Itu pasti nanti untuk memenuhi unsur-unsur itu ya. Laporan yang ke Polda Metro itu syaratnya bisa jalan. Itu apabila memang ijazah yang dipakai Pak Jokowi itu palsu. Baru itu apa? Kalau ijazah dia itu asli berarti ujaran kebencian itu terbukti kan gitu. Jadi yang di Polda Metro itu pasti nanti akan membuktikan apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau tidak. Ya. Kalau dia asli ya berarti nanti akan diteruskan bahwa itu memang apa hasutan itu ada. Pak Arianto, ya. Izin Pak, berarti yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan laboratorium forensik di Polda Metro Jaya ini hasil yang dari Bareskrim? Di Polda Metro? Ya. Saya tidak tahu Pak. Saya kan tadi mengatakan bahwa Metro itu melakukan penyidikan sendiri kan berdasarkan laporan yang diterima itu. Ada 3 laporan Pak, 3 kelompok. Laporan yang satu pencemaran dan penghinaan itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ahli hukumnya Pak Jokowi ya. Yang lain itu kelompok itu tapi itu isinya penghasutan. Oke, saya bilang ya dalam diskusi itu saya katakan begini ya, itu tuduhan bahwa itu melakukan penghasutan itu hanya bisa dijalankan apabila ijazahnya Pak Jokowi itu mana ya kalau asli, ya asli baru bisa penghasutan diteruskan. Setelah itu Pak, ternyata Polda Metro itu kemudian melakukan pemeriksaan ulang Pak. Pemeriksaan ulang ke Jogja yang karena itu waktu itu untuk memburu waktu sampai maraton periksanya itu. Periksa semua ke sana semua ya diulangi lagi tuh Pak pemeriksaan itu ya untuk mencari apakah data-data Pak Jokowi itu ijazahnya asli apa tidak. Data yang dipakai adalah keterangan dari UGM, keterangan daripada para saksi yang di KKN, diulangi lagi tuh Pak. Diulangi semua, kemudian dikumpulkan. Waktu itu saya pikir ya, ini kan kasusnya kan kemarin sudah ada penyidikan daripada Bareskrim ya. Itu 1 bulan, sehingga perkiraan saya ketika nanti Polda Metro meneruskan kan tinggal ya sedikit lah gitu saya pikir itu. Ternyata kan sampai berapa bulan tuh, mulai April sampai kemarin 4 bulan, dilalah ada tahun kemarin ya, Oktober kan ketendang pakai kasus yang gede itu, sehingga kan nggak sempat. Jadi yang mestinya rencananya kemarin itu sebelum demo-demo gede itu harusnya bisa selesai pikirannya gitu ya. Saya tanya, wah nggak bisa dan kita nggak sempat mikir itu lagi. Tertundalah mundur sekarang ini Pak, baru sekarang ini. Berdasarkan apa yang diterima itu, dulu ketika sebelum demo ini saya tanyakan ternyata apa Pak? Ya Pak, ini sudah diperiksa 17 saksi ahli, 50 saksi, dan waktu itu ada 500 bukti. Ternyata sekarang 100. Saksinya 100 berapa? Saksi ahlinya ada 20-an kurang lebih. Jadinya tadinya saya katakan ini Anda ngapain kerja kok lama banget? Karena apa ya? Makin ini lama yang makin ramai kan di lapangan. Enggak jelas itu. Tapi setelah saya tahu bahwa itu ada 700 ya maklum ya. Banyak sekali dikumpulkan gitu Pak. Ya, dari itu maka kemudian kemarin ada pengumuman ditetapkan sebagai tersangka. Saya enggak. Karena apa? Ini kan menghilangkan debat yang enggak selesai. Dengan adanya penentuan itu maka publik kan bisa tahu oh, memang ini ditangani bukan dibiarkan kan gitu kan. Nah, harapan saya mudah-mudahan besok katanya dipanggil Kamis ya. Kamis dipanggil. Ya silahkan datang aja. Cukupi semua ya itu ya. Nanti kalau memang itu kemudian ternyata bapak-bapak semua ini ternyata kurang bukti, ya pasti akan di SP3. Tapi apabila ada memenuhi, itu masih akan dikirimkan ke kejaksaan. Kejaksaan pasti nanti akan meneliti kembali. Apakah cukup apa enggak bukti-bukti itu. Kalau cukup ya pasti langsung P21. Tapi kalau enggak cukup ya P19.
Nanti akhirnya makan waktu lagi kan ini. Selesai nanti baru dikirim ke jaksa. Di situ jaksa kemudian barulah nanti akan. Jadi saya ingin meluruskan ini Pak ya, pendapat Bapak Mahfud atau siapa pakar-pakar yang ini nggak bisa, polisi itu harus dibuktikan dulu ijazah itu palsu atau tidak. Ini masalahnya kita bukan membuktikan ijazah itu palsu apa tidak. LP yang di Mabes Polri itu adalah LP mengenai menggunakan ijazah palsu oleh Pak Jokowi. Tidak cukup bukti, nggak bisa dilanjutkan. Sedangkan LP yang di Metro itu ada LP penghasutan atau pencemaran yang dilakukan oleh kelompoknya Pak Jokowi. Syaratnya harus meyakinkan pada hakim apakah ijazah itu asli atau palsu. Jadi tidak membuktikan itu asli atau tidak. Berkas yang 100 itu bisa memperkirakan banyak sekali, karena banyak sekali itunya. Ini nanti bisa kayak kasus korupsi loh. Saya bilang berkasnya bisa 1 meter, saya bilang gitu. Ya ternyata betul sekarang. Buktinya ada 700, coba bayangkan. Menurut hemat saya Pak ya. Itu sebenarnya kalau kayak gini ini 20 aja cukup. Gak usah nyari-nyari. Tapi mungkin karena begini. Karena lamanya perdebatannya itu Pak. Setiap rekaman di mana itu perdebatan yang masuk dalam unsur itu jadikan barang bukti. Kurang lebih itu yang terjadi. Pak Arianto sebentar ya. Saya supaya jangan lupa saya catatan tadi terkait dengan yang di laporan Bareskrim Polri Pak. Yang di Bareskrim Polri itu memang LP-nya kan dalam bentuk dumas dan dihentikan berupa SP2 lidik atau surat penghentian penyelidikan. Justru catatan kritis kami, tahapan-tahapan penegakan hukum di Bareskrim Polri itu cacat secara hukum formil atau cacat secara sorry hukum. Pak, itu silakan Bapak nanti komentari ya. Tapi saya selesaikan dulu saya. Saya hanya cerita apa adanya ini. Iya, karena kan Pak Arianto kan sudah menggiring ke hasil di Bareskrim Polri gitu loh Pak. Jadi gini, di Bareskrim Polri itu kan kenapa dihentikan dan penghentiannya pada tahap penyelidikan kan menggunakan laboratorium forensik. Itu ya, itu clear itu Pak. Ya, mau alat bukti apapun tapi pegangan utama Bareskrim Polri itu kan pada penggunaan laboratorium forensik. Nah, laboratorium forensik itu mengeluarkan hasil terhadap dumasnya TPUA, ijazah Pak Joko Widodo dideklar identik dengan dokumen pembanding. Jadi bukan otentik, sebentar itu satu hal. Yang kedua, kalau kita menggunakan Perpol, ini ada peraturan kepolisian soalnya ini Pak ya. Ya. Perpol nomor... Dan yang membuat Perpol itu ya, saya Pak. Iya Pak, paham. Jadi saya tahu ya, apa isinya itu. Iya, pasti Bapak akan bisa menjawab ya. ini Pak. Perpol nomor 10 tahun 2009 tentang penggunaan laboratorium forensik. Laboratorium forensik itu adalah instrumen hukum yang dimiliki oleh Mabes Polri untuk mendukung penyidikan. Saya garis bawahi lagi ya Pak. Penyidikan, bukan mendukung penyelidikan. Persoalan kita di Bareskrim Polri itu, dumasnya TPUA itu masih dalam tahap penyelidikan, bukan tahap penyidikan. Sehingga ada hukum acara pidana yang ditabrak oleh Mabes Polri. Inilah praktek unprocedural di dalam acara hukum pidana. Kok bisa pada tahap penyelidikan untuk menghentikan dumas atau LP atau laporan aduan masyarakat kemudian digunakan instrumen laboratorium forensik dalam tahap penyelidikan. Ini kan nggak sesuai dengan maksud daripada Perkapolri nomor 10 2009 yang Bapak susun sendiri. Oke, kan sudah? Untuk mendukung penyidikan, sebentar Pak, ya. Mendukung penyidikan. Saya nggak mau. Kalau sebentar dulu Pak, ini soalnya enggak. Oleh Pak Karpak. Ini clear ini Pak, ini harus clear. Ini demi rakyat. Akan saya jawab ini demi rakyat karena penegakan hukum oleh Bareskrim Polri. Ya. Lembaga kepolisian tertinggi di Republik Indonesia menabrak hukum acara yang mereka atur sendiri untuk menghentikan dumasnya TPUA menggunakan instrumen laboratorium forensik yang pada tahap penyelidikan itu sangat dilarang karena penggunaan instrumen laboratorium forensik itu untuk mendukung penyidikan. Sebentar Pak. Kalau kita bicara penyidikan, barang bukti itu kan disita. Basisnya pemeriksaan laboratorium forensik berdasarkan Perpol yang Bapak buat sendiri, barang bukti itu disita oleh penyidik.
persoalan kita di dalam KUHP, Pak Karni, nanti saya minta penyitaan tambah, itu Pak. masuknya ke, Jangan dipotong ya, waktu saya ya. ya. Nanti Bapak bisa bantah Pak, karena Bapak bilang ini Ya tapi jangan perpol banyak-banyak. yang Bapak buat sendiri. Ini udah. Penyidikan itu kan Durasi. sebentar. Bapak sita barang bukti, Jangan campur tapi tangan. tidak dikenal dalam tahap penyelidikan penyitaannya karena itu bagian dari upaya paksa. Jadi Bareskrim Polri menabrak hukum yang Bapak buat sendiri. Itu catatan kami, Pak. Makasih, Pak. Ya Juk, Oke. silakan. Ya. Saya lah yang bikin perpol Pak mengenai bagaimana penyelidikan ataupun penyidikan di dalam perpol yang saya atur ya. Seingat saya itu perpol itu saya buat karena apa? Karena adanya kevakuman daripada di KUHP. Di KUHP tidak disebutkan bagaimana prosedur bagaimana penyelidikan. Selamanya ini di lapangan padahal yang dilakukan oleh penyidik itu selalu dari penyelidikan. Nah untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu maka saya membedakan antara penyelidikan dengan penyidikan. Penyelidikan adalah segala upaya untuk mendapatkan informasi. Apapun dengan cara apapun tidak diatur itu Pak. Sepanjang dia tidak menggunakan upaya paksa. Jadi dalam selama penyelidikan boleh saja itu Bareskrim menggunakan lab frame apapun pakai lapor dari luar untuk menyatakan itu. Bukan kalau yang itu Pak ya. Kalau untuk penyidikan, kenapa harus pakai surat perintah dan sebagainya, ada LP dan sebagainya? Karena itu untuk penyidikan. Jadi penggunaan forensik untuk penyidikan ya harus pakai LP dan pakai surat perintah. Karena apa? Itu nanti buktinya untuk di pro justisia. Tapi kalau untuk penyelidikan itu sepanjang itu informasinya diterima tanpa pakai upaya paksa, nggak apa-apa Pak. Masalahnya peraturan Jadi yang jangan Bapak dibilang buat itu itu nabrak Pak, hukum. peraturan Saya yang bikin Bapak buat peraturan itu, penggunaan laboratorium forensik harus basisnya adalah penyitaan. Penyitaan itu upaya paksa Pak. Itu kan ini ada ahli hukumnya kok. Itu kan penggunaan upaya paksa itu hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan Pak. Jawaban saya. Ya. Itu yang puslapor digunakan untuk penyidikan. Maka bunyinya harus pakai LP, ada pakai apa surat perintah dan sebagainya. Karena itu kalau untuk penyidikan. Tetapi Pak, untuk penyelidikan tidak ada aturannya Pak. Nggak boleh pakai dalam perpol yang Bapak buat, dijelaskan secara clear tidak bisa lagi ditafsirkan lain bahwa penggunaan laboratorium forensik untuk mendukung penyidikan berbasis pada penyitaan barang bukti. Clear, itu Bapak buat sendiri loh Pak. Oke lah, kalau Bapak punya pendapat gitu silakan. Itu aturan yang ada, itu aturan yang ada di dalam perpol yang Bapak buat. Buat peraturan itu dan itu ditabrak oleh Mabes Polri. Dan oleh Mabes Polri. Dan Bapak bersama Mabes Polri dan teman-teman pendukungnya Pak Jokowi mengatakan ijazah Pak Jokowi asli berdasarkan hasil penghentian penyelidikan yang cacat hukum formil. Saya tidak mengatakan ya Pak ya. Penyelidikan yang di Bareskrim itu Pak. Kita outputnya bukan mengatakan bahwa itu asli apa tidak Pak. Outputnya adalah tidak ditemukan menggunakan ijazah palsu. Tadi Bapak bilang asli. Tadi Bapak bilang asli, sendiri. Bapak lupa lagi sama statementnya. Coba rekamannya diputar ulang. Gimana ya? Gimana Pak? Enggak. Saya teruskan ya Pak ya? Enggak usah. Jadi saya teruskan Pak, saya belum selesai tadi. Jadi intinya ya, yang laporan di Bareskrim itu sekali lagi saya sampaikan, karena laporan penggunaan ijazah palsu, kemudian itu baru dilaporkan, bukan LP ya, Dumas ya, saya koreksi itu Dumas tadinya. Kan Dumas itu kan hanya pada pengaduan, kalau itu ada, maka berarti nanti ada LP kan gitu kan. Harusnya Pak, Dumasnya dinaikkan dulu pada tahap penyidikan, digunakan laboratorium forensik, kemudian tidak ditemukan peristiwa pidana, baru dihentikan dengan SP3. Persoalannya SP3 kan bisa digugat Pak. Kalau itu dinaikkan pada tahap penyidikan dan dihentikan SP3 yang kami gugat Pak. Masalahnya kan dihentikan pada tahap penyelidikan. Artinya Mabes Polri mengunci laporan Pak Joko Widodo supaya tidak dilakukan upaya hukum terhadap hasil penyelidikannya. Itu yang cacat formil Pak, dan itu menabrak aturan yang Bapak buat sendiri. Kalau cacat formil Anda gugat di mana silahkan ya. Tapi itulah. Ini saya baca aturan yang Bapak buat sendiri dan saya bandingkan dengan apa yang diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP kan upaya paksa itu penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan. Iya. Gitu Pak, nggak akan selesai Pak sampai besok. Gitu ya. Saya teruskan itu. Intinya saya. Ya nggak selesai Bang yang bikin aturan dilanggar sendiri. Oke. Pak Roy jangan sok-sokan gitu ya Pak ya, jangan suka motong gitu ya Pak. Saya nggak motong, saya hanya komentar kok. Tolong yang kayak dikit lah. Bapak kalau komentar ya, di lain juga ngaco gitu kok. Cukup. Boleh-boleh aja. Kayak gitu. Sama Ya Pak. cukup.
Saya itu mencoba sabar Pak ya. Saya mesti ingat bahwa kita itu negara yang beradab gitu. Gak cukup. Ya. Baik saya itu ya Pak ibaratnya begitu. Dan kemudian yang sekarang di Polda Metro. Itu kan ternyata sudah dilakukan secara panjang lebar. Dan menurut saya itu terlalu berlebihan lah menurut saya ya. Tapi itu bagus karena apa? Demi kehati-hatian. Karena kasus ini adalah dimonitor oleh seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia kalau sekarang. Apapun hasilnya sekarang, Bareskrim menentukan pasal itu tadi, pasal itu kan begini. Itu yang menentukan pasal itu bukan penyidik. Para saksi ahli yang dipanggil. Ada 20 saksi ahli, ya. Ada bukan saksi ahli istilahnya ada, keterangan ahli, ya. Keterangan ahli mengatakan untuk menafsirkan apakah ini masuk dalam hasutan atau tidak gitu ya. Semua menyatakan bahwa itu memenuhi unsur, barulah itu dikenakan pada pasal-pasal itu tadi, makanya ada klaster gitu Pak. Jadi ini bukan kita tuh memaksakan oleh penyidik, tapi kita didukung oleh alat bukti yang cukup. Bukti yang fisik maupun saksi keterangan ahli maupun para saksi. Itu yang nanti akan dikirim ke jaksa Pak, sesuai prosedur. Nah, tinggal nanti jaksa menerima apa tidak gitu. Kalau enggak terima pasti nanti akan dibantah oleh jaksa. Tapi kalau diterima ya udah jalankan. Intinya begitu Pak. Saya dengan adanya putusan kemarin itu, saya lega Pak. Karena saya merasa utang selama ini. Bahwa saya mengatakan bahwa ini kasus ini pasti akan bisa selesai kalau sampai di pengadilan. Tapi kan enggak selesai. Nah sekarang selesai, tapi kemudian muncul itu tadi. Perbedaan para pakar yang mengatakan bahwa ini bukan Pak, polisi yang menentukan ijazah asli itu bukan. Kan gitu. Ini masalahnya bukan membuktikan ijazah palsu, ya asli Pak. Yang disampaikan di Metro itu adalah untuk memberikan data kepada hakim bahwa ini didukung oleh data-data yang betul-betul valid untuk membuktikan analog bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Sehingga delik ini bisa terus. Kira-kira gitu Pak. Baik. Penjelasan saya Pak. Makasih. Baik, makasih. Sekarang untuk penutup ya. Saya minta pakar hukum pidana, Teguh Nasrullah. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba membahas hukum pidana ini dari sisi hukum pidana material, yaitu pasal-pasal yang dipersangkakan, maupun dari sisi hukum pidana formil, yaitu bagaimana proses hukum dijalankan. Pertama, kalau saya lihat dalam catatan yang buat ini, ada 2 klaster penetapan tersangka, yaitu klaster pertama itu ada Saudara Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Nah, pasal yang dipersangkakan itu pasal 310 dan 311, yaitu pencemaran nama baik. Itu masuk kalau kita dilihat KUHP ada di legi generali, aturan yang bersifat umum. Sedangkan ada satu lagi itu pasal yang 27A junto pasal 45 Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik dan fitnah juga, tapi masuk dalam kategori lex spesialis karena diatur secara khusus, materi muatannya sama tapi perbuatannya dengan menggunakan sarana elektronik. Nah, kemudian ada pasal lain nih disangkakan, yaitu pasal penghasutan, yaitu pasal 160 KUHP. Dan pasal ujaran kebencian, yaitu pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Nah, klaster kedua tersangkanya adalah Bapak Roy Suryo ini yang ada di samping saya, Pak Rismon Hasiholoan, satu lagi Ibu Dr. Tifauziah, Tifa. Ya. Ini pasal pencemaran nama baiknya sama, kemudian ada ujaran kebencian juga sama, kemudian tapi ada tambahan, tidak ada pasal penghasutan, tapi ada tambahan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan manipulasi
data elektronik. Nah, kemudian sebelum saya bahas satu persatu, saya izin terlebih dahulu Bang Karni, saya coba bahas pasal-pasal yang dipersangkakan itu dari sisi teoritis, filosofis, dan aspek ilmu hukum pidana material. Sehingga tidak salah persepsi dalam penegakan hukumnya. Pasal yang saya sebutkan leg spesialis, legi generali tadi juga sudah diatur dalam putusan MK, ya. Kemudian terkait dengan pasal pencemaran nama baik, sama maaf Bang Karni, saya berikan contoh, baju yang dipakai Bang Karni ini palsu saya sebut. Bukan merek X, tapi palsu. Nah, pembuktian dalam proses hukum ada dua mekanisme. Saya bisa membuktikan bahwa itu palsu, saya membawa bukti-bukti. Atau saya tidak bisa membuktikan itu palsu, Bang Karni kalau ingin menuntut saya palsu, maka Bang Karni terlebih dahulu dan hukum menentukan seperti itu Bang. Harus dibuktikan bahwa baju yang Bang Karni pakai itu tidak palsu. Nah, bagaimana membuktikan baju Bang Karni pakai tidak palsu? Ada mekanisme pembuktiannya. Mekanisme pembuktiannya adalah dengan mengundang pabrik penerbit menyampaikan kepada aparat penegak hukum ini speknya baju kami. Kemudian dalam proses penegakan hukum diuji dengan pemikiran-pemikiran keahlian. Para ahli dihadirkan untuk menguji itu. Bahkan ada pakar yang berpendapat bahwa baru bisa dihukum ujaran fitnah atau pencemaran nama baik kepada si penuduh bahwa baju Pak Karni itu palsu setelah dapat dibuktikan bahwa baju Pak Karni itu adalah asli. Itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oleh karena itu maka saya tidak bicara kepentingan ya. Saya bicara ini hukumnya, jangan salah ke depan. Ini saya juga memberikan pembelajaran kepada adik-adik mahasiswa, kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Jangan salah agar kalau penggunaan pasal pencemaran nama baik yang berkaitan dengan suatu tuduhan, fitnah, maka harus dibuktikan dulu bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak benar. Nah, makanya tadi saya juga heran kok Prof. Mahfud ahli hukum tata negara bisa menjelaskan hukum pidana ya dengan sangat bagus tadi ya. Rupanya saya ingat-ingat, oh ini pembahasan undang-undang ITE ketika beliau masih Menko Polhukam, pasti dibahas gitu. Nah, karena undang-undang ITE itu menjadi isu yang sedemikian dahsyat ramai. Yang kedua, Bang Karni izinkan juga saya menyampaikan ada pasal 310 ayat 4 dan juga diadopsi oleh undang-undang ITE pasal 27 yang menyatakan tidak merupakan pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, kita melihat apakah sebenarnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak dikaitkan dengan kepentingan pribadi Pak Jokowi, lebih kepada persyaratan yang ditentukan oleh KPU dalam pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, apakah kritisi terhadap persyaratan pencalonan seorang presiden sebagai syarat untuk Presiden Republik Indonesia itu masuk kategori kepentingan umum atau tidak, kita boleh berbeda pendapat. Tapi menurut pendapat saya itu adalah
kepentingan negara, kepentingan umum yang harus dijaga agar ke depan tidak terulang perbuatan yang sangat memalukan kalau memang benar ijazah yang digunakan itu palsu. Oleh karena itu maka proses penegakan hukum ini harus tuntas. Jangan meninggalkan sisa. Nah kemudian saya bahas pasal 160 terkait dengan hujatan kebencian. Nah pasal 160 ini sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun dulu pernah orang bilang lah itu kan pasal peninggalan penjajahan. Tapi Mahkamah Konstitusi mengatakan pasal itu tetap diperlukan. Jadi oleh karena itu pasal itu tetap berlaku. Tapi Mahkamah Konstitusi membuat persyaratan konstitusional. Yaitu deliknya harus dianggap sebagai delik material, bukan delik formil. Jadi ujaran kebencian, penghasutan itu baru bisa kalau terlihat akibatnya. Itulah delik formil. Kalau tidak ada akibatnya, misalnya yang disebutkan dalam akibat-akibat yang disebut dalam pasal 160, maka dia masuk kategori delik formil. Tapi kalau sudah muncul akibat, nah itu masuk ke dalam delik material. Nah kemudian saya bahas juga terkait dengan itu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian ujaran kebencian pasal 45, pasal 28, 45 dan seterusnya. Jadi saya nggak mau terlalu masuk ke pasal itu karena ini agak multi tafsir dan multi kepentingan tergantung bagaimana rasa keadilan oleh aparat penegak hukum. Tapi saya masuk kepada pasal manipulasi data elektronik. Nah, maaf Bang Karning udah kering lidah ini. Pasal 32 dan pasal 35. Saya mencatat pasal ini ya pasal-pasal yang sering digunakan dan menjadi alasan dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang. Tapi saya selalu berharap dan berdoa penggunaan pasal ini hati-hati. Jangan sampai nanti timbul moral hazard terhadap hukum dan moral hazard dalam penegakan hukum. Dalam praktek peradilan kita sering sekali terjadi, bukan sekali dua kali, berkali-kali pasal ini hanya dipakai sebagai cantolan untuk melakukan penahanan. Di persidangan sering tidak terbukti. Yang terbukti pasal-pasal lain, tapi pasal lain itu tidak bisa digunakan. Nah, saya sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, baik dalam kapasitas sebagai praktisi maupun akademisi, maupun sebagai pengamat, termasuk Bang Karni, termasuk Pak Arianto tadi, penting menjaga agar penegakan hukum harus bermoral. Tidak boleh ada moral hazard dalam penegakan hukum. Masukkan aja dulu. Nanti nggak terbukti nggak apa-apa, yang penting kita sudah bisa tahan. Nanti dihitung-hitung masa penahanan, dihitung-hitung dipas-paskan dengan masa penghukuman. Itu adalah problem moral hazard di dalam penegakan hukum. Tidak boleh ada satu orang pun yang membiarkan keadaan itu. Itu harus kita lawan, ya. Kalau kita cinta dengan aparat penegak hukum kita cinta dengan Polri, kita cinta dengan kejaksaan, hindari penggunaan pasal-pasal yang sekedar menjadi cantolan dalam penegakan hukum. Nah, saya tidak menuduh dalam kasus ini, tapi saya hanya mengingatkan jangan terjadi problem moral hazard dalam penegakan hukum. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca,
maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan, mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu, yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, udah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya? Ya mesti, ya ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu. Enggak, Pak Solar gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepatutnya gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya, dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi, ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah kalau ada keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu, dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta maaf. Jangan yang kedua dulu, yang pertama dulu, Anda bersedia minta maaf? Bersedia. Kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak,
saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto tadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda Roy Suryo silakan. Sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia. 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa gak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya. Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya. Gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya, 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi, yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi. Bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dia katakan bahwa Perpol itu saya langgar kemudian. Saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Gak usah dijawab. Bapak bukan langgar Pak. Ini udah 10.50. Daripada saya stop. Tiba-tiba. Terus yang kedua Pak tadi, Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak. Itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli, kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra-peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak. Saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Nasrullah. Saya menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak lakukan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul aja rapat sendiri mereka aja Pak Arianto datang kok. Izin Datuk Karni bisa Iya, Pak Arianto datang di rapat itu terciduk. Ya oke. Ini udah hampir jam 11. Mau sampai jam 1. Bang, boleh saya lanjutkan sedikit lagi? Sedikit lagi. Oke. Dah Pak Jokowi yang terhormat. Bapak Presiden, tentu Bapak sayang negara. Berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara, waktu dan tenaga. Hanya persoalan ijazah Bapak. Padahal Bapak bisa mempersingkat penyelesaiannya itu duduk ketemu, Suryo CS, Rismon, ini ijazah saya, periksa kemanapun. Selesai masalah ini. Kenapa Bapak biarkan putra-putra terbaik bangsa bertempur seperti ini? Berapa banyak ahli yang diperiksa? Kalau ada ijazahnya. Berapa miliar dalam proses penyidikan ini sudah? Baik. Tenaga bangsa sebegitu banyak. Terima kasih Pak Garni. Baik, pemirsa. Tujuan akhir kita adalah keadilan. Bukan eksekusi. Kita semua ingin memastikan prosesnya berjalan adil dan orang yang tepat yang dihukum. William Sessions, Hakim Agung Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang.